إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل المعرفة والعلم آمين رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak, saudara, ikhwan, akhwat fillah, dengan waktu yang sangat pendek ini kita akan membahas tentang kenapa perlu menata kalbu, kenapa perlu menata jiwa, kenapa perlu menata rohani. Karena hanya itu satu-satunya jalan untuk mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Apakah saya kenal Allah? Apakah kita kenal Allah? Itu nanti ujungnya adalah ada pengakuan. Tapi saya kasih bocoran dulu. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang merupakan sahabat termulia. Apa kata beliau? Al-ilmu atau al-idrak, pengetahuan itu yang hakiki adalah ketika berhadapan dengan Allah, annaka tadri, kamu sadar, annaka la tadri, tudrik, kamu sadar, annaka la tudrik, kamu mengerti bahwa dirimu ternyata tidak bisa mengerti Allah dengan kecerdasan intelektualmu saja, apalagi dengan empirikmu mencari Allah dengan mata fisik, mencari Allah dengan kemampuan filsafat, mencari Allah dengan kemampuan IT apalagi. Seandainya masih ada lagi sekolah menemukan Allah, saya akan sekolah lagi, tapi udah nggak ada. Ya, udah nggak ada lagi. Seandainya Allah di suatu tempat, saya akan berusaha mencarinya ke situ. Tapi masalahnya itu persoalan yang Allah sendiri membuatnya sangat rumit bagi sebagian orang, tapi justru sangat asik bagi orang yang lain. Makanya banyak orang mengeluhkan, Ustadz, Pak, Guru, kenapa khusyuk itu susah? Kenapa? Karena khusyuk itu dipikirkan, jadi susah. Khusyuk tidak dipikirkan, sama dengan cinta. Cinta kalau dipikirkan, susah nggak? Susah. Kok kenapa begitu? Karena khusyuk itu persoalan kalbu. Taruh ke kalbu. Kalau lapar bisa pakai kalbu nggak selesainya? Lapar doang nih Pak. Jadi kita lapar nih malam ini. Ya udah deh, ditata aja deh kalbunya. Bisa nggak? Nggak bisa. Terus langsung kenyang. Walaupun sekarang sudah ada terapi pernafasan yang bisa bikin kenyang. Kalau itu saya sudah dapat ilmunya lama itu ya. Dulu kita waktu kecil-kecil diajarkan, kalau kamu lapar, tempat jauh, misalnya kita senang hiking, maka bacalah isim ini, nama Allah ini. Nah, saya nggak kasih tahu ya, nama apa tuh. Ntar nggak mau makan lagi. Tapi bukan itu. Ketika ada persoalannya persoalan akliyah, persoalan rasio, hadapi dengan rasio. Ketika itu persoalannya persoalan dalil nakli, dalil-dalil yang diriwayatkan dalam hadis, dalam sunnah, maka kita hadapi dengan itu. Persoalan fikih pakai fikih, persoalan akal pakai akal, qalbu pakai qalbu. Jadi kenapa susah? Ketika suatu persoalan dihadapi, diselesaikan bukan dengan jalannya. Nah, sekarang kita coba buka sedikit jalannya. Sebelumnya kita bahas Islam, iman, ihsan. Nah, di situ mulainya. Al-Islam, ilmu zahir, ilmu fikih, ilmu hukum. Maka dimulai dengan taharah bersuci. Dimulai dengan taharah bersuci. Namun tidak dibahas dalam fikih itu kaifiyatul khusyuk. Bagaimana cara khusyuk? Bagaimana kaifiyatu fi lazzati atau fi talazzuzi al-azkar ya? Bagaimana cara menikmati zikir? Enggak ada di situ. Fikih cuma mengatakan boleh, tidak boleh, haram, halal, atau dibagi 5, wajib, turun, mustahab. Nggak ada hukum sebenarnya sunnah, nggak ada hukum. Ini perlu diluruskan ya.
Ustadz, apa hukumnya? Sunnah. Itu nggak ada. Itu orang gagal belajar fikihnya. Dalam ilmu usul fikih dan fikih, ada betul beberapa kitab mutaakhirin yang menyebut hukum itu dengan istilah sunnah. Tapi bukan sunnah yang sunnah lawan bid'ah. Ya, bukan. Tapi itu jarang, itu nggak mu'tabar. Suatu kali saya punya sahabat dulu sama-sama ngaji dengan Syekh Hasan itu, dulu kita ngaji ke beliau. Ada orang di sini, orang Betawi, orang Jakarta, alimnya bukan main. Kalau boleh disebut beliau adalah al-faqih, al-lamah ya. Kalau nggak salah namanya dulu Ustadz siapa ya? Ramli ya, Pak Khairullah. Semoga beliau masih ingat saya nanti ya. Orang alim ngaji di Yaman. Dan waktu itu saya masih dengan masa lalu saya yang terpengaruh oleh menghukumi sesuatu dengan sunnah bidah ya. Tapi apa kata beliau? Hei Razi, mana kitab yang menyebutkan hukum itu namanya sunnah, hukum itu namanya bid'ah? Saya bingung juga ya. Ternyata kita sudah terjebak selama ini dengan versi dialog. Ustadz, ini hukumnya apa? Ustadz jawab, ini bid'ah. Bid'ah ternyata bukan hukum. Bid'ah itu suatu kriteria, belum hukum. Apalagi lawannya sunnah. Sunnah itu yang bersumber dari Nabi, bid'ah itu yang tidak bersumber dari Nabi. Nah, itu pemahaman awal. Tapi sunnah juga berarti ajaran Nabi. Meskipun Nabi tidak buat, tapi Nabi membolehkannya. Misalnya itu Nabi mendiamkan, itu bagian dari sunnah. Contohnya, satu kali Nabi SAW sholat, tiba-tiba selesai sholat beliau bertanya, siapa yang menambahkan waktu i'tidal satu bacaan ini? Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Nabi nggak pernah ajarkan. Kalau yang biasa kita baca apa? Rabbana lakal hamdu mil'us, boleh pakai mil'as ya, mil'us samawati wal ard sampai akhir. Akhirnya orang itu angkat tangan, ya Rasulullah saya. Udah ketakutan dia, takut dianggap ahli bid'ah kali ya. Tapi ternyata Nabi SAW memujinya dan mengatakan, aku melihat ada 12 malaikat yabtadirunaha, berlomba-lomba untuk mengangkatnya ke langit. Mengangkat bacaan. Jadi ini kabar gembira bagi kita. Semua yang kita baca itu diangkat oleh malaikat. Pertanyaannya, malaikat itu makhluk fisik atau makhluk rohani? Makhluk rohani. Maka supaya tasbih kita, takbir kita, tahlil kita, bacaan Quran kita diangkat oleh makhluk rohani, harus dinaikin zikir-zikirnya menjadi zikir rohani. Walaupun dibaca dengan lidah, tapi kualitasnya kualitas rohani. Ilustrasinya seperti ini. Kita tinggalkan sunnah bid'ah karena melelahkan bicara itu ya. Saya sudah lelah ngomong itu bertahun-tahun. Kita hanya jawab kalau itu penting. Ternyata Nabi SAW jarang sekali bahas ini. Dakwah Nabi itu enggak, kalau ketemu orang terus langsung identifikasi ini wajah ahli bid'ah, enggak ada. Ya. Nabi kalau ketemu bukan itu yang beliau lakukan. Apa kata beliau? Sebaik-baik muslim, sebaik-baik amal adalah engkau mengucapkan salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal tidak kenal, kamu sama-sama membacakan salam kepadanya. Kenal atau tidak kenal. Maka orang-orang yang mulai mengidentifikasi berdasarkan penampilan, wah ini kelompok gua nih ya. Ini kelompok aneh nih. Ini kayaknya beda faham nih. Apalagi mulai ada taklim-taklim yang mengajarkan jangan duduk bersama orang yang beda faham, beda kajian sama kita. Itu udah nggak pakai kolbu itu. Udah nggak pakai kolbu. Apalagi yang mengatakan ditulis di bukunya. Ditulis di bukunya. Judul bukunya Aqidah Ahlus Sunnah. Ternyata isinya ajaran ahli bid'ah. Ditulis di footnote lagi. Apa kata dia? Harus melakukan hijr. Hijr itu artinya isolasi, tidak menyapa, tidak membalas salam, tidak duduk bersama orang yang ahli bid'ah. Auzubillah min dzalik. Dan salah satu ahli bid'ah yang dia contohkan di buku-bukunya yang lain adalah hal-hal yang sangat sepele. Sepele, Pak. Contohnya apa? Kunut itu bid'ah atau tidak?
Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Jika itu yang dikembangkan, maka misi Rasulullah SAW tidak sampai kepada orang ini. Apa kata Nabi? Man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya. Siapa yang lebih baik, lebih mulia daripada orang yang mengajak kepada Allah? Kepada Allah, bukan kemudian malah menjadi perdebatan-perdebatan seperti ini. Bapak salamukan Allah. Satu kali ada teman saya baca salawat. Dia kalau baca salawat pasti kalimatnya begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Langsung nangis. Yang satu lagi kesel dia, pakai Sayyidina. Sayyidina itu bid'ah. Teman kita baru 3 kali baca salawat dan nangis, dia masih mikir, ini bid'ah ini. Coba lihat. 2 orang beramal, satu pakai kolbu, satu pakai pikiran. Hasilnya beda. Yang pertama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salamku, salam rinduku kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah salawatnya para sahabat. Abu Hurairah menyebut Nabi dengan sebutan Khalili. Khalili artinya kekasihku, my love. Kita nggak tahu apakah beliau memanggil istrinya Khalili, Khalilati, kita nggak tahu. Tapi yang kita dapatkan riwayatnya, beliau ketika hendak makan pun ingat Nabi. Apa kata beliau? Ma'akala Khalili. Kekasihku Muhammad SAW tidak pernah makan ini, tapi aku makan ini. Nabi sudah wafat, tapi masih hidup di kolbunya. Makanya Umar, karena pakai kolbu, memarahi setiap ada orang yang mengatakan Muhammad mati. Itu dia marahi. Kenapa? Itu kalimat yang tidak sopan. Dan dia mengancam membunuhnya. Apakah begitu disebut ahli bid'ah? Ada yang berani mengatakan Umar ahli bid'ah? Pasti itu Syiah. Pasti itu kelompok yang menyimpang. Pasti itu kelompok yang disebut Rafidah. Orang-orang yang membenci para sahabat-sahabat kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara yang mulakan Allah. Jadi ini kajian sebenarnya pengantar kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah, meringkas dari kitab Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi meringkas kitab Imam Ghazali Ihya-Ulumuddin. Siapa ini mereka bertiga ini? Kita mulai dari yang belakang, yang pertama tadi kita sebut, Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah ini imam bermazhab Hanbali. Hanbali itu cikal bakal ini munculnya Salafi. Jadi ternyata masa lalu Salafi itu punya tokoh sufi, ahli hadis. Siapa dia? Ibnu Qudamah. Ternyata keluarga Ibnu Qudamah ini pernah belajar kepada Imam Abdul Qadir Jilani. Ibnu Qudamah yang pengarang kitab Al-Mughni, ya. Misalnya, ini beda orang ini ya. Ibnu Qudamah yang ini dengan yang itu. Beliau bersama dengan Imam Ibnul Jauzi ngaji kepada Al-Imam Abdul Qadir Jilani. Siapa itu? Pendiri Thariqah Qadiriyah. Ya? Thariqah Qadiriyah. Berapa hari mereka ngaji? Cuma 40 hari, ternyata Imam Abdul Qadir Jilani wafat. 2 imam ini imam Salafi, imam Ahlus Sunnah, imam Ahli Hadis. Ternyata belajar kepada seorang pendiri Thariqah Sufiyah. Orang ini berdua punya muridnya itu adalah gurunya Syekh yang bergelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya Ibnu Taimiyah tidak anti dengan apa yang disebut dengan tasawuf, tarekat. Itu dia nggak anti. Dia cuma anti jika tasawufnya itu bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah, versi dia. Karena akidah Ahlus Sunnah itu manhajnya ada beberapa. Dia membangun sebuah inovasi baru, membantah kajian sifat 20, Allah wujud qidam baqa. Dia buat metode baru namanya At-Tauhid As-Salasah, ya, Usulus Salasah. 3 tauhid, rububiyah, asma wa sifat. Itu gak pernah ada di zaman sebelumnya secara manhaj, secara materialnya nggak ada. Baru yang membuat Ibnu Taimiyah, melahirkannya. Namun secara maknawi, istiqra'i kata mereka ini mungkin ada. Wallahu a'lam, ya. Nanti kita bahas di waktu yang luas insyaallah. Makanya Ibnu Taimiyah yang bergelar Syekhul Islam tidak pernah anti tarekat sufi.
Ini perlu digarisbawahi. Bahkan beliau pengamalnya. Imam As-Safadi, salah satu pengikut Ibnu Taimiyah, tapi juga sufi, mu'arrikh, muhaddis. Jadi orang itu dulu multi talent. Beliau menghikayatkan suatu kali Imam Ibnu Taimiyah setelah sholat subuh menunggu syuruk, beliau membaca Al-Fatihah 40 marrah, 40 kali. Pertanyaannya sebelum kita nanya ke Imam Safadi, Nabi pernah ngamalin itu enggak? Enggak atau enggak tahu? Beda loh ya. Sahabat pernah ada riwayat begitu enggak? Ya, maksurat itu kan kumpulan imam. Syekh Hasan Al-Banna, Habib Abdullah Al-Haddad, Abdurrahman bin Umar Al-Attas misalnya. Siapa lagi? Ada Hizb Bahar. Itu kumpulan imam. Pertanyaan saya, jika ada seorang imam meramu satu amalan dari Quran dan Sunnah, itu bid'ah nggak? Kalau kita mikirnya di sana, si pengamal sudah larut baca Al-Fatihah, kita masih bingung. Ini apa lagi yang diamalin ya? Kemudian Ibnu Taimiyah ditanya, kenapa engkau membaca Al-Fatihah 40 kali? Apa jawaban beliau? Supaya Allah membukakan kepadaku pemahaman tentang satu ayat yang aku buntu membacanya. Likay yaftahallahu li, supaya Allah memberikan aku futuh. Futuh itu semacam penyingkapan rohani, penyingkapan intelektual, supaya bisa memahami ayat-ayat yang rumit. Kalau bahasa orang sini kali tawasul ya, tapi tawasul versi orang NU kayaknya beda deh dengan tawasul versi Ibnu Taimiyah. Tawasul orang NU itu kan lengkap, mulai dari ila hadrati itu sebenarnya bukan tawasul ya, kirim Fatihah ke seseorang itu bukan tawasul, itu namanya ihda'us shawab, mengirim Fatihah, ngirim ayat, ngirim bacaan, itu beda bab. Ibnu Taimiyah tidak menolaknya, Ibnu Taimiyah mempercayainya. Yang ingin memahami ini dengan baik, baca, ini sering saya sarankan di mana-mana, kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim, sudah diterjemahkan di bab tentang apakah amal orang hidup sampai kepada orang mati, dari bacaan, perbuatan, dan sedekah harta, bahkan haji, umrah, sampai ke orang mati. Beliau mengatakan sampai, bukan boleh lagi, sampai. Siapa yang ngomong? Ibnu Qayyim, gelarnya Syekhul Islam ya. Ini perlu diketahui sebenarnya. Jadi Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah ini nggak seperti yang kita bayangkan. Teksnya jelas, teksnya Majmu' Fatawa ini sekarang kan lagi rame ya. Orang mengklaim bahwa Ibnu Taimiyah begini-begini, ternyata enggak. Teksnya banyak yang menyebutkan yang berbeda dengan apa yang kita kira. Ibnu Taimiyah ini berguru kepada gurunya ini beberapa ya, dan merupakan murid-murid dari Ibnu Qudamah dan Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi berguru kepada Abdul Qadir Jilani. Maka jangan heran orang seperti Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, beda dengan, mohon maaf, Salafi hari ini. Beliau suka wirid. Habis sholat duduk dulu, bukan langsung terbang gitu ya. Yang meriwayatkan siapa? Muridnya Imam Safadi. Ini lucu ya, ngambil saf depan, set. Di belakang imam lagi ya. Habis itu imam berdoa, dia pergi. Sopan gak tuh? Kita uji seberapa banyak kamu ikut salaf ya. Syekh bin Baz, guru dari guru saya, itu menulis buku tentang adab-adab sholat. Nyampe di bab Jumat, bab jamaah, apa kata beliau? Kalau orang sudah ngumpul banyak, jangan coba-coba kamu buruk adab. Apa buruk adabnya? Melangkahi riqaban nas. Oh, dicari lihat, wah ada yang kosong nih, cari. Adab lebih tinggi daripada cuma ngejar pahala sunnah. Adab itu wajib. Akhlak. Apa kata Nabi? Orang masuk surga bukan karena dia masuk saf 1 atau 2. Kata Nabi SAW, aksaru, ya, kebanyakan orang masuk surga. Apa? Karena al-khuluq, husnul khuluq. Hadis ini sahih Muslim. Karena bagus akhlaknya. Maka dakwah kita mesti marah ke sana. Ini yang kita sebut menata kalbu.
Nah, Imam Ibnu Taimiyah itu sebenarnya dia sedang menata kalbunya, cuma mungkin belum ketemu guru yang pas. Tapi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan ketika dia masuk penjara bagian-bagian akhir hayatnya, lalu ada Ibnu Qayyim, mereka kemudian hanya sibuk zikir, salat, zikir Quran. Bahkan Ibnu Taimiyah disebutkan khatam Al-Quran itu lebih dari 70 kali dalam salatnya. Itu semuanya dalam salat. Salat yang ini khatam, salat ini khatam gitu. Makanya menjadi seorang yang dekat kepada ahli qalbu. Ternyata di tahun sebelum 709 beliau pernah bertemu imam ahli qalbu bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan mereka sepakat tentang tasawuf tapi tidak sepakat mengenai beberapa amalan tarekat. Itu beda. Bisa bedain? Sepakat mengenai tasawuf, ilmu qalbu, tapi tidak sepakat mengenai beberapa amalan tarekat. Kenapa? Beberapa amalan tarekat itu kadang-kadang bertentangan dengan ilmu fikih. Beberapa, contoh, beberapa tarekat di negeri kita ada sholatnya macam-macam. Ahli fikih gerah dengan itu. Sholat Lailatul Qadar, ya. Sholat apa lagi? Sholat birrul walidain. Tapi itu kemudian sudah diperjelas oleh ada ulama muda, tapi di atas saya umurnya dan ilmunya di atas saya juga, yang baru tamat dari Al-Azhar, Dr. Luqman Al-Hakim, ya, yang dari Lombok itu. Silakan belajar ke beliau. Beliau ahli hadis, juga mengerti fikih dengan sangat baik. Pemahaman Syafi'iyahnya sudah sangat matang dan nulis sekitar 500 salat dalam mazhab Syafi'i. Jadi ternyata dibuka semua kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih, ketemu sekitar berapa? 500. Jangan-jangan salat birrul walidain ada di situ. Namun itu mazhab Syafi'i. Kok bisa beda dengan yang lain? Ya, ternyata Pak Saudara makan Allah, aliran-aliran pengamal qalbu ini juga ada mazhab-mazhabnya. Kita sebut, jika di fikih disebut mazhab, dalam ilmu qalbu disebut thariqah. Ya, disebut thariqah. Ada yang jadi masalah di kalangan mereka. Mereka ini karena tidak semuanya ahli hadis, ahli thariqah itu, ahli tasawuf itu. Kadang-kadang menggunakan hadis-hadis tidak sahih untuk menunjang ilmu qalbu. Wajar, kita maafkan. Kenapa? Karena tidak semuanya ahli hadis. Kenapa mereka tidak banyak ahli hadis saja gitu ya? Contoh, ada sebuah hadis tapi maknanya benar. Ini permulaan daripada menata qalbu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini secara ilmu hadis, bukan hadis. Ya. Ini perkataan siapa? Siapa yang kenal dirinya, kenal Rabbnya, kenal jiwanya, kenal Rabbnya, kenal hatinya, kenal Rabbnya. Ada yang menyebut Ali bin Abi Thalib. Ternyata kita cek nggak ada, ya. Terus apa lagi? Siapa dong? Kita udah bolak-balik, ternyata ketemu kutipannya dalam dua kitab Imam Nawawi dan Imam Suyuti. Di Imam Suyuti diperjelas. Ini perkataan seorang imam yang ujung namanya sama dengan saya. Nama saya yang sama dengan beliau, ya, bukan beliau sama dengan saya. Imam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Ternyata ahli hadis dari kalangan ulama salafus saleh, tabi'ut tabi'in. Yahya bin Mu'az Ar-Razi, beliau ini ulama qalbu, ahli riwayat, suka mengatakan kalimat-kalimat yang unik. Salah satu kalimat yang unik adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka akan kenal Rabbnya. Kalimat ini, kata Imam Nawawi, kalimatnya benar, tapi jika disebut perkataan Nabi tidak benar. Loh, kok ada begitu? Ya, banyak hadis palsu itu isinya benar, tapi jika kita katakan hadis Nabi, kita jadi nggak benar. Contoh, an-nazafatu minal iman. Tuh, dicontohin tuh ya. Kebersihan bagian dari iman. Itu hadis nggak? Enggak. Itu mahfuzat. Mahfuzat apa arti mahfuzat? Petatah Arab. Hadisnya mana? At-tuhur syatrul iman. Kesucian itu separuh iman. Itu baru ada hadisnya. Barangkali ini penjelasan hadis. Dikira itu hadis. Selevel Imam Ghazali masih kena, coba. Apalagi yang bukan Ghazali. Ya? Makanya orang-orang nggak paham yang buruk adab terus ngejek Imam Ghazali. Imam Ghazali itu hidup di zaman yang bukan nggak ada digital.
kitab-kitab belum dicetak, nggak bisa di copy paste, copy pas, ya, begitu ya, salin. Kita kan begitu. Sekarang orang sampai S3 itu begitu modelnya, ya. Makanya tadi saya mau nulis disertasi dalam bahasa Arab, kata dosen saya, gak usah, karena kalau pakai bahasa Arab bahaya, gampang mencapel Pak. Sekarang sudah banyak aplikasi dalam bahasa Arab, tinggal copy. Maka kalau ada orang yang disertasi Arabnya tebel, kita curiga. Copy paste itu, ya. Tapi nggak selalu, ya. Imam seperti Imam Ghazali bisa keliru, tapi jangan salah, dia sudah mengkoleksi puluhan ribu hadis dan wafat Sahih Bukhari di dadanya. Ya. Saya kalau ada orang nanya hadis, apakah saya tahu langsung hadisnya? Walaupun sudah lebih dari 10 tahun mengkaji hadis sampai hari ini, tetap ada hadis yang saya nggak tahu. Kenapa? Meskipun sudah ada Google, justru itu memudahkan. Ada aplikasi ini, kalau nggak tahu cara ngeceknya bisa kacau. Imam Ghazali hidup di zaman yang nggak ada itu, bisa ngumpulin hadis 10 ribuan. Yang ditulis di Ihya Ulumuddin sekitar 5.000, kurang dikit. Belum lagi kaul-kaul asar ulama, kalau dikumpulkan lebih dari 10.000. Nggak ada Google, nggak ada buku cetak, nggak ada komputer. Canggih nggak tuh orang. Lalu ketemu hadis palsu. Orang yang nggak paham, dia mengira Ghazali ini bego gitu. Ghazali ini jahil, Ghazali ini ahli bid'ah, suka hadis palsu, doyan nama hadis-hadis kadzab. Apakah begitu? Enggak, ya, enggak begitu. Yang ngomong itu ternyata bisa dipastikan dia belum selesai baca Sahih Bukhari. Biasanya, jarang ya, 1-2 paling. Apalagi baca Ihya Ulumuddin. Paling dia baca karya orang tentang Ihya Ulumuddin. Saya karena mendengar begitu langsung teliti bukunya, ketemu sekira 300-an hadis. Emang hadisnya palsu. Kalau hadisnya ada 5.000, buang 3.000, jadi berapa? 4.700 masih bisa dipakai. Sahih, Hasan dan Dhaif masih bisa dipakai. Yang palsunya buang. Ya. Kenapa kita nggak begitu? Karena kita nggak baca, itu aja problemnya. Jadi siapa yang coba-coba ngejek Imam Ghazali berhadapan sama kita? Ya. Kita mewarisi ilmu Imam Ghazali dan kita menganggap seperti Syekh Al-Buti mengatakan, Zafrul Ghazali, kuku Imam Ghazali lebih afdal daripada Al-Buti. Al-Buti itu ayah dari guru saya. Saya berguru ke anaknya Syekh Taufik Al-Buti. Jika ayahnya yang kealimannya di atas kita jauh, yang sering debat sama Syekh Albani dulu, ya, makanya Syekh Albani gak tahan tuh ya di Suriah. Udah debat terus sama ulama Suriah, salah satunya Syekh Al-Buti. Menilai dirinya tidak lebih baik daripada Imam Al-Ghazali. Bahkan kuku Ghazali lebih baik daripada dirinya. Saya setelah baca karya Imam Syekh Al-Buti, saya menganggap ya Allah, kukunya Syekh Al-Buti lebih baik daripada Ar-Razi. Antum bisa bayangkan, ya. Lalu karena keilmuan itu rapuh sedikit, kita nggak akan tolak Imam Ghazali. Oke, kembali ke yang tadi. Jadi hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu bukan hadis. Nah, namun ada satu bab. Ada nama imamnya Al-Imam Ibn Arabi. Imam ini ahli hadis, tapi orang-orang yang benci tasawuf akan menyerang beliau sehingga berhasil. Lalu menukil teks-teks yang tidak berasal dari beliau untuk mengatakan Ibn Arabi adalah orang-orang yang seperti Syekh Siti Jenar. Ternyata Syekh Siti Jenar pun beritanya nggak benar. Berita orang tentang Syekh Siti Jenar nggak benar juga. Jadi ternyata dari dulu Syekh kami, Syekh Badid Said Al-Laham mengatakan ahli hadis dulu, ulama-ulama dulu, ketika berbicara ilmu hakikat ma'rifatullah, ilmu tasawuf, ilmu qalbu, mereka punya resiko. Apa resikonya? Hoax. Orang-orang nanti akan buat cerita palsu tentang beliau. Ghazali korban. Yang paling parah Ibnu Arabi. Maka Salafal Ibnu Taimiyah mengkafirkannya. Salafal Ibnu Taimiyah mengkafirkannya, bayangkan. Tapi Imam Subki tidak. Imam Subki justru mengatakan Ibnu Taimiyah yang keliru. Ibnu Taimiyah mengatakan yang ragu tentang kekufuran Ibnu Arabi dia kafir. Tuh, bayangkan bagaimana orang-orang itu emosional dalam beragama. Imam ini simbol ulama-ulama ahli qalbu. Menulis kitab yang ajib judulnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Tapi
kitab itu disisipkan oleh beberapa orang bahwa Ibnu Arabi mengatakan hal-hal yang tidak pantas tentang Allah. Apa itu? Bersatu, manunggalin kaulo Gusti, agak gitu-gitu ya, bersatu dengan Allah. Ternyata nggak ada. Ibnu Taimiyah sendiri nggak konsisten ketika mengkritisi Ibnu Arabi. Nah ini nggak jadi menata kolbu deh ya. Baru ilmu tentang menata kolbu atau ilmu tentang orang-orang yang menata kolbu, baru orang-orang ya, tokoh-tokohnya. Gak apa-apa lah ya, ini baru pengantar. Ibnu Taimiyah ketika menuduh Ibnu Arabi As-Sufi Al-Muhaddis Al-Kabir, dia nggak konsisten. Dia mengatakan Ibnu Arabi Imam Al-Hulul, Ittihad, Wahdatul Wujud, 3. Padahal 3 hal ini beda. Hulul itu hamba didatangi oleh Tuhan sehingga jadi kayak air masuk ke dalam gelas, sehingga menyatulah air dengan gelas. Masuk hulul, masuknya Tuhan kepada zatnya hamba. Itu hulul. Kalau ittihad, hamba naik kemudian nyatu kepada Tuhan. Kalau wahdatul wujud, tidak ada hamba, tidak ada Tuhan. Yang ada cuma Allah. Tiada dia, tiada kamu, tiada aku. Yang ada cuma dia. Maka aku adalah dia. Tuh kacau lagi kan? Saya udah cek, satu pun tidak ada teks Imam Ibnu Arabi di Futuhat Makkiyah, ada 9 jilid yang menyebut tentang ajaran itu. Justru beliau anti dengan itu. Apa kata beliau? Man qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Yang mengatakan bersatu hamba dengan Tuhan, dengan Allah, agamanya ma'lul. Apa arti ma'lul? Cacat, dan itu nggak bisa disembuhkan. Ini yang kita sebut kebatinan. Orang-orang kebatinan itu susah nyembuhinnya. Ciri-ciri ngajinya sama, dia kajiannya dimulai dengan kajian diri juga, tapi kebanyakan pertanyaannya ya ini itu. Mereka mengira dengan begitu sudah jadi waliullah. Satu kali terjadi dialog saya dengan seseorang yang dia membuat filosofi namanya rukun 13, bukan rukun 13 sholat. Apa kata dia? Kau faham ini, kau jadi wali. Ya, pas saya cek, ini aku udah tahu dari dulu, berarti aku udah jadi wali dari dulu. Enggak jadi wali, paling jadi wali murid. Cuma paham di akal, nggak jadi wali. Kewalian itu makom qalbu, bukan makom akal ya. Apa bahasa makan Allah? Imam Ibnu Arabi ini bermimpi dalam Futuhat Makkiyah, dia mengatakan, aku bermimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mimpi ini ternyata di hadis Muslim dikatakan, hadis Sahih Muslim, sisa-sisa kabar gembira, hiburan nubuat dari Nabi. Apa? Ar-ru'ya as-salihah. Mimpi yang indah. Mimpi yang paling indah adalah bertemu Rasulullah. Dan Nabi mengatakan, hadis Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan banyak sekali, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Yang mimpi ketemu aku dalam tidurnya betul-betul melihatku. Ibnu Arabi sadar dia, ini mimpi pasti benar. Maka di dalam mimpinya dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya belajar hadis dan orang-orang ahli hadis sekitar saya mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, kenal Rabbnya. Itu bukan perkataan engkau. Benarkah begitu? Nah, ini metodenya agak aneh nih, unik kan? Dulu nggak ada Google soalnya ya. Jadi Google-nya Google Kolbu. Apa kata Nabi dalam mimpinya? Nah, itu perkataanku. Lalu dia bangun. Secara ilmu hadis tetap itu bukan hadis Nabi. Man arafa nafsahu bukan arafa, bukan hadis Nabi. Tapi Ibnu Arabi punya adab kepada Rasulullah. Apa adabnya? Dia setelah mendengar Nabi, dan Nabi mengatakan, siapa yang melihatku dalam mimpi, dia betul-betul melihatku. Ra'al haq, dia melihat kebenaran. Maka setiap kali dia nulis man arafa nafsahu, dia tulis qala Rasulullah. Itu sama dengan bedanya, dia sayangnya cuma menyebutkan di satu tempat. Beda dengan Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, ketika membahas hadis-hadis yang ditemukan dalam mimpi, dia menyebutkan, berkata fulan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam, aku bertemu Nabi dalam tidur. Berkata. Itu kita sebut hadis manamiyah, hadis-hadis mimpi. Hadis-hadis mimpi bukanlah hadis yang kita maksud dalam ilmu hadis. Jadi nggak boleh dijadikan dalil. Kalau ada orang punya
Pengalaman itu cukup adab dia. Tapi itulah musibah kemudian kepada Ibnu Arabi, sehingga orang mengira dia tidak ahli hadis. Saya sudah cek, saya punya sanad Sahih Sunan Tirmizi, Al-Jami' As-Sahih Imam Tirmizi. Dari jalur Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, jadi kita ngambil dari murid-muridnya. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab At-Tali' As-Sa'id menulis dalam sanadnya dari jalur Imam Ibnu Arabi, ahli hadis ternyata. Nyampe ke Imam Tirmizi, nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya khawatir orang-orang yang sekarang mengatakan Ibnu Arabi ini kafir, zindik, sufi. Dia adalah sufi kecuali zindik. Itu kan ada kan yang ngomong gitu? Tahu nggak siapa orangnya? Cari tahu ya. Dia adalah tasawuf kecuali kezindikan. Dia ngomong begitu. Dia adalah sufi kecuali dia seorang yang zindik. Dan kayaknya dia bahagia ngomong gitu. Orang-orang ini bahagia setiap kali mengatakan kalimat-kalimat kebencian di lidahnya. Kebahagiaannya adalah ketika ketemu yang busuk-busuk itu. Zindik itu kalimat kebusukan. Bedanya kalau busuk di hidung baunya ada. Kalau busuk di lidah didengar gak enak. Enak gak ngomong orang zindik, sesat? Gitu enak gak? Gak enak. Tapi dia ngomong begitu. Dan dijadikan itu di atas mimbar-mimbar yang suci. Ya, saya khawatir orang itu gak punya silsilah keilmuan kepada Rasulullah seperti Imam Ibnu Arabi. Bapak saudara makan Allah. Jadi ahli-ahli qalbu dulu itu mereka ahli zikir, ahli fikir, ahli hadis. Maka dulu disebut al-muhaddis as-sufi. Ya, al-muhaddis ahli hadis lagi sufi, juga seorang sufi. Siapa lagi? Imam Ibnu Asakir, Imam As-Subki. Banyak sekali ya. Terlepas dari itu, apa kata mereka di penutup kajian kita? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal Rabb dirinya, maka kenal Rabbnya. Jadi, kalau kita mau kenal Allah lewat buku, itu cuma ada teori falsafah. Teori-teori. Mau itu sifat 20, mau itu pakai tauhid yang 3, sama. Itu semua teori. Kalau masih berteori, memikirkan Allah, saya jamin lelah, capek. Apalagi kalau sudah meyakini di mana Allah. Ya salam, kamu akan capek sampai akhir hayatmu. Akan lelah sampai matimu. Kenapa? Kalau seandainya Allah itu bertempat, tentu dari dulu sudah bisa ditemukan. Karena apalagi disebut di langit. Dan Allah menantang, famfudu, ya, dalam Al-Quran. Jika kamu sanggup untuk menembus langit, famfudu, maka tembuslah. Seandainya Allah di suatu tempat, tentu Allah bisa dikejar. Mereka mau coba-coba mikirkan Allah. Coba buang itu semua. Kajian-kajian mengenai itu ditaruh dulu deh ya. Itu ada pembahasan khususnya. Sekarang siapa yang kenal dirinya? Kenal dirinya dengan apa? Kalau kita coba ingat-ingat, ternyata kita nggak bisa ingat Allah, toh? Ada yang bisa ingat Allah nggak? Ada yang ingat zat Allah seperti apa? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat Pak? Seperti apa Pak wajah Allah Pak? Ya, nggak ada yang ingat. Oke, nggak usah, itu jauh sekali. Ada yang ingat waktu dulu di dalam air ketuban, di rahim ibunya? Ada yang ingat? Waktu lagi keluar dari rahim ibunya, ada yang ingat? Setahun, 2 tahun pertama ada yang ingat? Tidak ada yang ingat. Bagaimana mungkin dia bisa mengingat kejadian-kejadian sebelumnya? Sedangkan bertemu Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Dan mereka semua mengatakan, bala syahidna, kami menyaksikan engkau ya Allah. Itu terjadi sebelum ditiupkan roh, sebelum kita masuk ke alam janin, sebelum kita masuk ke alam fana ini, alam dunia ini. Hari ini kita tidak ada yang ingat bagaimana kita dulu di alam rahim. Kemudian tidak ada yang ingat 1 tahun, 2 tahun pertama. Bagaimana mengingat sebelumnya? Kenapa? Karena kita ingatnya pakai ini. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Allah itu diingat bukan pakai ini. Allah itu diingat pakai kolbu. Karena kolbu itu dulu yang pernah bertemu Allah. Nama lain dari kolbu ruh. Nama lainnya akal. Nama lainnya nafs. Ruh, jiwa, diri, ya, akal. Itu semua sama. Barangnya sama, sebutannya beda. Karena penyebutannya dengan fungsinya. Jika kita
menyimpan satu memori, suatu file di flash disk. Flash disk kita ada 7. Yang kita simpen, misalnya disertasi di satu flash disk, yang kerjaan sini. Masa mau cari disertasi tapi di flash disk yang ke-7, bukan yang pertama. Ketemu nggak? Nggak. Memori tentang Allah itu nggak ada di sini. Adanya di, maka Allah tetap menyebut mengingatku, zikr. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, sebut namaku, sebut Allah sebanyak-banyaknya. Masih uzkuru. Arti pertamanya sebut, arti keduanya ingat. Kita sudah sepakat tadi, Allah nggak bisa diingat pakai memori yang ada di sini. Tapi memori qalbiyah, ruhiyah, aqliyah, nafsiyah bisa. Bisa ya. Pernah melihat ada orang nangis kita berzikir, terus kita mikir, kenapa aku tidak menangis? Pernah malam takbiran ngelihat ada orang nangis, itu dia rindu Allah apa rindu kampung? Yang mana Pak? Rindu kampung. Kampung badan ini, kampung fisik ini, kampung memori ini. Bayangkan, hanya mengingat kampung yang tersimpan dalam memori ini, kita bisa nangis. Bagaimana jika orang itu ingat memori dia bertemu Allah yang tersimpan di rohnya, di jiwanya? Bisa pingsan. Maka Al-Hasan Al-Basri dibacakan satu ayat yang menyebut nama Allah, langsung pingsan. Sampai kemudian kalbunya kuat, baru nggak pingsan-pingsan lagi. Al-Hasan Al-Basri, ya, ini menolak Ibnu Taimiyah yang mengatakan nggak ada ulama salafus saleh yang jika berzikir baca ayat terus pingsan. Nggak ada. Ada, itu riwayatnya sahih. Ya, bisa kita buka dalam tafsir-tafsir yang ma'tsurat, yang berriwayat. Nah, Bapak Saudara makan Allah. Lalu, nah ini bocoran sedikit saja tentang makna kalimat ini supaya masuk ke tema kita. Siapa yang mengenal dirinya yang mana? Bukan diri yang fisik, bukan diri yang bergelar-gelar itu, bukan diri yang sudah keriput sebagian, ya. Yang dulunya kecil, gede, sekarang sudah mulai beruban, sekarang sudah mulai ringkih. Bukan itu, bukan mengenal tubuh yang itu. Yang dulu nggak punya jenggot, sekarang berjenggot. Bukan tubuh yang itu, tapi mengenal diri yang qalbiyah, yang rohaniyah. Nah, karena waktunya pendek, jadi saya hanya mengajak. Jika ingin mengenal Allah, maka kenallah dari yang bagian itu, bagian kolbu. Jangan kenal dari bagian sini. Jadi jangan pikirkan Allah, tapi rasakan Allah. Nah, dengan itu kita bisa merasakan bagaimana Allah itu sebenarnya.